karena dari hasil autopsi yang lumayan off, 3 hari hasil cyanida tuh baru ditemukan di tubuh Myrna dan kadarnya emang gak sesuai sama yang seharusnya bisa membunuh seseorang. Jadi bisa jadi penyebabnya bukan itu, tapi udah itu yang di-blame dan itu terus yang diangkat di title headline-nya TV ataupun media pada saat itu. Fakta film dokumenter Kopi Cyanida Jessica Wongso sudah tayang nih di Netflix. Siapa yang sudah nonton? Kematian Wayan Mirna Salihin pada tahun 2016 benar-benar menjadi perhatian utama di kalangan publik Indonesia. Pada saat yang sama, Jessica Wongso yang merupakan teman Mirna dianggap sebagai tersangka pembunuhan. Selama periode 10 bulan sejak insiden itu terjadi, masyarakat Indonesia terus-menerus diinformasikan dengan fakta-fakta baru mengenai kasus kematian Wayan Mirna. Kasus tersebut telah menghasilkan film dokumenter yang sudah tayang di Netflix. Berikut fakta-fakta film dokumenter Ice Cold Murder Kofi and Jessica Wongso. Pertama, kasus pembunuhan menyita perhatian masyarakat Indonesia. Kasus ini terjadi pada tahun 2016 dan benar-benar mendapatkan perhatian luas dari masyarakat. Hal ini dikarenakan penyelidikan kasus ini dianggap sangat rumit dan memakan waktu lama. Bahkan sampai pada putusan akhir, Jessica tidak pernah mengakui dirinya sebagai pembunuh Mirna. Kedua, menyajikan beragam sudut pandang. Hal ini menjadikan film dokumenter Ice Cold Murder Kofi and Jessica Wongso semakin beragam dalam perspektifnya. Sudut pandang Jessica bukanlah satu-satunya yang diberikan sorotan. Ketiga, siarkan wawancara eksklusif. Jessica Kumala Wongso atau Jessica Wongso menjadi tersangka dalam kasus kopi beracun dan dinyatakan bersalah atas tuduhan meracuni Wayan Mirna. Dalam film Ice Cold Murder Kofi and Jessica Wongso terdapat wawancara eksklusif dengan Jessica. Keempat, menggali lebih dalam dari segi forensik. Film Ice Cold Murder Kofi and Jessica Wongso akan mengambil pendekatan ilmu forensik untuk menjelaskan bagaimana cyanida berinteraksi dengan tubuh Wayan Mirna Salihin ketika masuk ke dalamnya dan berapa lama waktu yang dibutuhkan setelah ia minum kopi beracun itu hingga nyawanya terenggut. Menarik gengs, bisa kali kalau kasus besar lainnya dijadikan film dokumenter juga. Gimana menurut kalian? Udah nonton belum tayangan Ice Cold ya Netflix? Aku udah, terus aku gak mihak siapapun ya. Kayak kan gak ada urusan keluarganya, baik sama Jessica maupun sama Mirna. Tapi sebagai netizen budiman, ada yang ganjel gitu. Gimana bisa seseorang dituduh membunuh, tapi buktinya gak jelas, tidak terang beneran. Itu yang bikin ganjel. Bener gak sih dia ngebunuh? Bener gak sih orang itu bersalah? Bener gak sih si korban itu meninggal karena keracunan? Banyak banget itu pertanyaan dan bener-bener jadinya sebagai seorang warga negara jadi agak takut ya. Takut bahwa ternyata tanpa bukti itu orang bisa dibilang bersalah hanya karena raut mukanya, hanya karena dia tidak nangis selama pengadilan, hanya karena dia tidak cantik rupawan, dia tidak manis, mukanya katanya dibilangnya menurut ahli muka bahwa mukanya tuh muka pembunuh gitu, hanya karena dia tampang mukanya. Itu kan ngeri banget ya. Nah kalau orang yang mukanya dari lahir judes gimana? Kalau misalnya orang yang mukanya dari lahir tuh kayak kalau orang lihat gila nih, kayak minta ditampar gitu atau mukanya agak aneh, terus dia bisa dibilang ngebunuh? Kan ngeri ya. Masa orang kalau mukanya misalnya judes terus harus pergi, oke lah, berarti gue harus operasi semua muka gue supaya muka gue cantik banget, biar muka gue manis malaikat. Jadi tidak ada orang yang bisa bilang bahwa muka gue tuh contoh-contoh muka yang berbahaya gitu. Oh gitu, ini kan aneh ya. Itu yang saya nggak terima. Ya berhubung karena memang muka asli saya juga agak galak sih. Kan jadi takut ya. Jadi nanti kalau misalnya ke restoran jangan mau pesenin orang ya. Berarti ya buat kamu-kamu yang mukanya, termasuk saya sendiri yang mukanya agak judes ya, jangan pernah deh mesenin makanan orang atau minuman orang. Nanti dikira kita ngapa-ngapain lagi makanan dia ya. Jangan. Terus kalau perlu ya, setiap mau makan sama teman-teman live apa kayak gitu. Jadi biar tahu nih ya makanannya bebe aja gitu, nggak ada apa-apa. Kalau misalnya udah terlanjur mesenin tuh orang kagak datang live aja tuh berjam-jam gitu kan. Atau kalau cobain tuh makanan yang lu pesenin, minuman yang lu pesenin tuh cobain aja semua. Cobain lu minum, oh lihat ya gue udah makan, udah minum, gue bebe aja nih. Jadi temen gue harusnya bebe aja gitu contohnya. Baiklah begitu aja, semoga bantu.
Intinya jadi makin yakin gua kalau Indonesia itu emang masih jauh banget untuk bisa jadi negara maju. Karena masyarakatnya itu sendiri, yang pertama, nggak kritis. Yang kedua, nggak data driven. Dan ini gua akan jelasin nih kenapa. Jadi, emang ada satu bagian di film tersebut di mana itu jajak pendapat masyarakat soal siapa yang kira-kira bersalah di kasusnya Mirna ini. Dan jawaban masyarakat tentu saja menyalahkan Jessica yang menjadi biang keladinya. Cuman yang gue nggak bisa terima itu lebih ke alasannya sih. Alasannya kenapa Jessica bisa bersalah? Ternyata karena raut wajahnya yang kurang lebih membawa mimik jahat sehingga bisa dibilang bahwa Jessica yang bersalah. Menurut gue itu aneh banget. Aneh banget. Karena yang dibawa itu hanyalah evidence fisik. Karena fisiknya begitu, maka bisa disimpulkan dialah yang bersalah. Kan gak masuk akal ya. Harusnya kan lebih data driven dan dibawa soal kasus hukum yang berjalan itu seperti apa. Itu baru masuk akal. Ini menandakan dalam membentuk suatu persepsi, orang-orang kita itu masih menggunakan opini pribadinya dia dan mungkin beberapa penggalan-penggalan berita di media yang berseliweran pada saat itu. Tapi mereka sama sekali nggak ngelihat secara faktual datanya tuh gimana. Harusnya nih ya, dalam hal apapun, menurut gua, kita itu nggak asal main percaya gitu aja. Minimal tanya lah, itu emang bener kayak gitu. Dan cari faktanya sendiri gitu sebelum bisa berasumsi. Ayolah bangun, udah mau tahun politik nih, diasah sedikit skill berpikir kritisnya ya. Sama halnya dengan kita bisa bilang bahwa seseorang itu pinter misalnya gitu ya. Yang kita bisa lihat dan simpulkan adalah, oh iya benar, orang itu pintar karena ngomongnya jago, karena dia bisa cas-cis-cus bahasa Inggrisnya ngobrol sama bule. Itu kan yang kelihatan ya. Tapi kita suka sering mengabaikan sebenarnya faktanya gitu. Apakah nih orang pintar beneran apa enggak? Kadang kita nggak telusurin lebih dalam. Mereka itu lulusan mana misalnya. Dan selama sekolah misalnya IPK atau nilainya mereka tuh berapa? Bagus apa enggak? Ya kan? Atau minimal kalau mereka profesional, mereka pernah kerja di mana aja sih, dan prestasi selama kerjanya tuh apa gitu. Kadang kita suka lupa mengabaikan hal itu karena kita fokus sama apa yang kita lihat aja, sehingga kita bisa dengan gampang gitu digiring dengan opini-opini liar karena ya memang pada dasarnya kita nggak kritis dan main percaya aja gitu. Jadi ya udahlah ya, handphone udah smartphone, masa yang nggak smart ya. Habis nonton Ice Cold yang ada di Netflix, dokumenter soal Jessica dan juga Mirna, si cyanida ini ternyata masih berlangsung ya. Dulu sempat janggal sih karena Jessica yang dituduh membunuh si Mirna karena dari hasil autopsi yang lumayan off, 3 hari hasil cyanida tuh baru ditemukan di tubuh Mirna dan kadarnya emang gak sesuai sama yang seharusnya bisa membunuh seseorang. Jadi bisa jadi penyebabnya bukan itu, tapi udah itu yang di-blame dan itu terus yang diangkat di title headline-nya TV ataupun media pada saat itu. I remember it was such a big news, over months juga masih terus dibahas. Padahal Jessica ini bukan public figure, bukan siapa-siapa, tapi kayak mereka coming dari 2 keluarga yang benar-benar powerful. Waktu itu juga sempat ngeliat pengacara Jessica yang kelihatannya buat aku kayak apa sih ini orang ngomong gak jelas gitu. Tapi pas nonton ini, he was like a green flag ya, nggak yang terlalu aneh buat aku. Malah yang aneh bapaknya si Jessica, the way he talks, the way he opinion dia itu loh, cara nyampeinnya, dan dia bring guns everywhere. Di ruang persidangan itu setahu aku waktu di dokumenter kan ditunjukin juga kalau dia pernah bawa gun dan dia pernah kelihatan emosional. Itu Jessica ini masukin ke dalam. Padahal seharusnya orang yang membawa senjata, ini kan bukan US juga ya guys. Dia harusnya keluar dari ruangan dong, karena dia sih mengganggu proses persidangan itu berlangsung. Dia harusnya keluar supaya persidangan bisa tetap dilanjutkan. Itu aja ada itikat yang agak mencurigakan kan. Orang yang pernah bawa senjata kemana-mana, do you think you feel safe around those person? Aku kira sih enggak. Kasian juga dari timnya Jessica yang bekerja mati-matian, tapi kayak udah nggak tahu, kayak harus aja ada orang yang disalahin dan berujung dia dihukum 20 tahun ya. Dan pada saat dia diinterview di rutan aja, itu yang paling janggal buat aku, karena dia ketika mau memberikan opini dia, apa yang dia rasakan, itu kayak enggak mah dia udah kejauhan, udah terlalu dalam gitu, kedengeran kan suaranya. Apanya yang kedalaman, kita kayak itu her opinion, she wants to talk about it. Bahkan kayak teroris, kayak pencuri bank, kayak siapa tuh bisa diinterview dari dalam penjara. Dia nggak bisa, padahal dia juga bukan public figure or anything gitu loh. Itu lumayan off. Dan ketika dia nulis di diarinya juga, I feel so sad about her, karena kan kalau dia bukan yang membunuh dan misalkan itu terbukti nanti puluhan tahun nanti, gimana? Adakah permintaan maaf yang bisa dilakukan? Atau dia kan tetap di-blame oleh banyak orang? I don't think it's nice. Bener-bener jahat aja gitu loh sebagai publik. Kita bisa disetir sama media beberapa tahun lalu sekeras itu, entah karena itu evil editing atau the way
they want to put it in the media in that way. Tapi kali ini, I don't know, ini kayak kemampuan editingnya Netflix kayak mungkin bisa membalikkan pikiran. Tapi aku sih emang dari dulu udah agree ya. Kalau dari sisi aku udah agree kayak gak mungkin penyebabnya ini Jessica, karena kalau dia mau ngebunuh ada banyak banget cara yang bisa dilakuin harusnya kan, daripada di ruang publik dan juga kalau dengan cara ngasih minuman. Kayak she's smart enough loh untuk melakukan itu. Gak mungkin kalau dia willing to do it in that kind of place, in my perspective ya. It's like kayak ya keadilannya. Nah, yang jadi sorotan di sini adalah banyak orang yang bilang kalau ayahnya Myrna ini adalah narsistik. Kenapa ya banyak orang yang bilang kalau bapaknya Myrna ini narsistik? Yang pertama, apapun situasinya dia akan selalu mau the center of attention, yaitu jadi pusat perhatian. Tipe orang yang kayak gini itu pengen banget buat dapetin banyak pujian. Kedua, tipe orang yang narsistik itu nggak akan pernah mau nerima kritikan atau masukan dari orang lain dan akan merasa dirinya sendiri tuh selalu merasa paling benar meskipun ada buktinya. Jadi mau segimana salahnya dia, itu bahkan bisa balik ke kamu. Intinya bisa dimanipulasi seolah-olah jadi berbalik keadaan kamu yang salah, bukan dia. Sekali lagi mereka akan bisa banget buat ngebalikin keadaan jadi kamu yang salah walaupun proof atau bukti-buktinya udah jelas banget. Ketiga, setiap diajak ngomong, orang ini tuh akan selalu membuat topik itu jadi berbicara tentang dirinya sendiri. Misalnya nih kamu lagi curhat tentang ABCDE, tapi orang ini justru ngomongin soal dirinya sendiri dengan cerita soal pengalaman hidupnya. Pokoknya segala sesuatunya tuh harus tentang dirinya sendiri. Udah gitu orangnya suka pamer dan dia cenderung suka memanfaatkan orang lain. Terus orang yang berkepribadian narsistik itu orangnya suka banget sama drama. Dia suka mancing-mancing reaksi yang emosional dari lawannya. Orang tipe kayak gini tuh seneng banget kalau lawannya itu bereaksi secara emosional, marah-marah atau nangis, ngeroeng-ngeroeng kayak gitu lah. Dan tipe orang yang narsistik akan sangat menikmati ketika lawannya tuh hancur. Orang tipe narsistik itu suka banget menyakiti orang secara emosional baik lewat kata-kata maupun perbuatannya. Intinya orang yang narsistik itu nggak cuma haus akan pujian, tapi orang narsistik juga mendapatkan kepuasan ketika lihat lawannya tuh hancur. Nah, kamu pernah nggak sih ketemu orang yang narsistik kayak gini? Coba tulis di komentar ya.